Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Intan Prasita, NIM 041 dari Prodi S1 Pendidikan IPS 2019A, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah Candi Sawentar yang ada di Kabupaten Blitar. Candi Sawentar ini berada di Desa Centong Sawentar, Kaliholo, Kabupaten Blitar. Candi ini mulai digali pada tahun 1915 sampai 1920. Pada tepian atap candi terdapat pahatan seperti tulisan Jawa. Dahulu, Candi Sawentar ini memiliki tinggi sekitar 15 meter. Namun, karena gempa yang pernah menimpa Desa Sawentar menyebabkan batu yang berada di sisi atap runtuh sebagian. Oleh sebab itu, Candi Sawentar sekarang hanya memiliki tinggi sekitar 10 meter dan reruntuhan dari atap candi berada di sebelah kanan pos penjagaan Candi Sawentar ini. Candi ini diyakini sebagai peninggalan Kerajaan Majapahit karena candi ini pernah disinggahi Raja Hayam pada tahun 1360 Masehi yang terdapat dalam Kitab Negara Kertagama. Di sisi bawah candi terdapat dua naga yang memiliki sayap, dan naga di suatu tempat suci bisa diibaratkan seperti naga besuki yang berarti sebagai pemberi keberkahan dan naga Anantaboga sebagai pemberi kehidupan yang tidak pernah putus. Dinding badan candi dihias dengan pelipit bawah, tengah, dan atas. Dihias juga dengan lingkaran-lingkaran yang hampir serupa dengan yang ada di kaki candi. Hiasan pelipit-pelipit ini rata memenuhi dinding-dinding candi, baik di sisi barat, di sisi utara, di sisi timur, maupun di sisi selatan. Assalamualaikum Bu, ini mau izin wawancara sebentar. Ya, silahkan. Boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Ibu Punawati yang merawat dan menjaga Candi Sawentar 1. Bagaimana sejarah munculnya Candi Sawentar ini? Candi Sawentar sejak dulu sudah muncul, tapi karena dulu itu kena lahar Gunung Keluk akhirnya terpendam sebagian gitu. Terus dulu itu sebenarnya Candi Sawentar itu tingginya 15,5. Sekarang tinggal 10,5. Batu yang sebagian runtuh itu ada di sebelah pos ini, terus yang di depan itu batu yang paling ujung. Kapan penggalian candi ini dimulai? Tahun penggalian itu pada tahun 19 sampai tahun 1920 itu untuk penggalian dan dipimpin oleh seorang Belanda. Mengapa Candi Sawentar terdapat di dua lokasi yang berbeda? Kalau Candi Sawentar 1 itu tempat pemujaan, kalau Candi Sawentar 2 itu monumen perang Paregrip. Berarti itu beda ya Bu? Ya, beda. Kalau di sini tempat pemujaan, terus
terus itu kalau di dalam ruangan candi itu ada sebuah yoni, itu mesti untuk tempat sembahyang atau tempat ibadah orang Hindu. Kalau di dalam ruangan candi itu ada sebuah patung, itu pasti untuk penyimpanan abu jenazah para raja. Jadi ada bedanya ya. Kalau di dalam ruangan candi ada yoni, itu pasti tempat ibadah. Kalau di dalam candi ada sebuah patung, itu pasti untuk menyimpan abu jenazah para raja. Kok yang Candi Sawenter 1 bisa dikatakan peninggalannya Majapahit? Ya, itu di dalam ruangan candi itu ada sebuah lingga dan yoni. Tapi kalau yang lingganya sudah nggak ada ya, lingga yoni dan Surya Majapahit. Kalau Surya Majapahit itu yang terletak di atas batu penutup candi itu namanya Surya Majapahit. Itu yang melambangkan kebesaran kerajaan Majapahit. Kalau yoni itu melambangkan kesuburan kerajaan Majapahit. Di tengahnya yoni itu kan lubang, terus ada airnya itu seperti sumber itu loh, ada airnya. Itu yang melambangkan kesuburan kerajaan Majapahit. Berarti itu cuma lambang aja, nggak ada fungsinya buat apa? Oh, airnya itu maksudnya ada itu kalau orang yang setelah semedi atau sembahyang ada yang mengambil airnya itu ya terkadang untuk mengobati orang yang sakit atau untuk cuci muka gitu. Kalau sumur yang di pojok itu udah dari dulu apa? Itu dibuat pada tahun, kalau nggak salah tahun 92-93 waktu penggalian renovasi candi, karena Candi Sawenter itu dulu pernah direnovasi gitu ya. Pada tahun 1992 sampai 1993 direnovasi, dibugar gitu ya, bugar terus dikembalikan lagi, terus sambil bikin sumur untuk mengairi tanaman gitu. Kalau batu yang di bawah kan ada ya? Oh iya, itu seperti makam ya. Kalau adik lihat seperti makam, tapi sebenarnya itu bukan makam, itu batu pagar pembatas candi. Jadi itu mengelilingi candi ke utara, ke timur, balik ke selatan, balik ke barat. Ya, itu seperti pagar, seperti tembok pagar gitu loh. Bukan makam itu sebenarnya. Soalnya di sini kan tempat pemujaan itu nggak ada makamnya. Tapi orang lain itu ada juga yang waktu itu makam, sebenarnya bukan makam itu. Apa pengaruh terhadap lingkungan sekitar setelah ditemukannya Candi Sawenter ini? Kalau menurut saya itu desa Sawenter ya semakin maju, semakin banyak dikenal orang-orang. Terus kalau masalah ekonomi masyarakat sekitar itu ya ada peningkatan. Candi ini terdiri dari 3 sisi, yaitu sisi bawah, sisi badan, dan sisi atap. Di bagian badan candi, di dalamnya terdapat sebuah yoni yang diduga sebagai pelambangan kesuburan kerajaan Majapahit. Adanya Candi Sawenter ini membuat pemerintah lebih memperhatikan desa Sawenter. Hal ini dilakukan pemerintah agar desa Sawenter bisa dijadikan salah satu objek wisata yang ada di Kanigoro, Kabupaten Blitar, dan dapat menambah pendapatan daerah. Selain itu, pemerintah setempat juga akan memperbaiki akses jalan menuju candi yang relatif masih sulit, sehingga wisatawan yang ingin pergi ke Candi Sawenter lebih mudah untuk menemukan jalan menuju Candi Sawenter sendiri.
saya sampaikan tentang sejarah Candi Sawentar yang ada di Kanigoro, Kabupaten Blitar. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.